Shalom, selamat pagi. Berjumpa kembali dalam program Morning Call GPIB bersama saya Pendeta Agustina Moeda Soplatu dari Jemaat Ayalon Tegal Pospelkes Bethlehem Comal. Jemaat Tuhan, sebelum kita melakukan aktivitas di hari yang baru ini, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur di hari baru ini Tuhan anugerahkan kami nafas kehidupan. Dan ketika kami akan mengawali hari ini, kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, biarlah Roh Kudus hadir di dalam hati dan pikiran kami, menuntun dan membimbing kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami firman Tuhan, lalu kami melakukannya dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Jemaat Tuhan, bacaan Alkitab hari ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 12 sampai 15 yang mengatakan, "Dan setelah hari siang, orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh Paulus. Jumlah mereka yang mengadakan komplotan itu lebih daripada 40 orang. Mereka pergi kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dan berkata, 'Kami telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa kami tidak akan makan atau minum sebelum kami membunuh Paulus. Karena itu hendaklah kamu bersama-sama dengan Mahkamah Agama menganjurkan kepada kepala pasukan supaya ia menghadapkan Paulus lagi kepada kamu, seolah-olah kamu hendak memeriksa perkaranya lebih teliti, dan sementara itu kami sudah siap sedia untuk membunuh dia sebelum ia sampai kepada kamu.' Demikian pembacaan Alkitab. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan yang kita jalani, setiap tindakan dan perbuatan apapun pasti akan ada konsekuensinya. Dan konsekuensi itu tentu harus kita hadapi. Paulus juga menghadapi konsekuensi ketika ia dengan tegas menyatakan tentang pemberitaan Injil Kristus. Tidak sedikit ada banyak orang yang tidak menyukai pemberitaan Paulus. Bahkan di antara kalangan orang Yahudi sendiri, keberadaan Paulus juga tidak disukai karena pemberitaannya tentang Kristus. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, Paulus harus diperhadapkan dalam mahkamah agama. Tidak sedikit orang yang mengajukan berbagai macam pertanyaan, namun tetap Paulus menjelaskan dengan penuh kerendahan hati. Ia tetap setia untuk mengadakan dan menjalankan apa yang menjadi bagian dalam pemberitaan Injil Kristus. Disampaikan pada bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini, bagaimana orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri mereka sendiri bahwa mereka tidak akan makan dan minum sebelum mereka berhasil membunuh Paulus. Namun Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum siang hari yang mereka lakukan komplotan untuk membunuh Paulus, pada malam harinya Tuhan menjumpai Paulus di penjara. Tuhan menjumpai Paulus ketika ia berada kembali di dalam markas kepala pasukan. Dan perjumpaan itu mau memberikan penguatan kepada Paulus bahwa Paulus tidak seorang diri. Ada Tuhan bersama-sama dengan Paulus. Bahkan hal itu mau menegaskan bahwa Tuhan sudah lebih dulu tahu apa yang akan dihadapi oleh Paulus keesokan harinya. Karena itu di malam harinya
Tuhan menghampiri Paulus, Tuhan memberikan penguatan kepada Paulus, bahkan Tuhan kembali mengutus Paulus untuk tetap menjalankan misinya dalam pelayanan ke Roma. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, tentunya komplotan orang-orang Yahudi yang membuat rencana supaya kembali Paulus itu diperhadapkan di mahkamah agama. Namun mereka merencanakan bahwa nantinya sebelum Paulus tiba di mahkamah agama, dalam perjalanan menuju ke sana, mereka sudah membuat sebuah rencana jahat bahwa nanti mereka sudah siap sedia di tengah jalan untuk membunuh Paulus. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, apakah tindakan ini disukai oleh Tuhan? Apakah tindakan dan rencana jahat ini diberkati oleh Tuhan? Tentu tidak. Karena itu, bacaan Alkitab kita ini menyampaikan bahwa sekalipun orang-orang Yahudi yang kemudian meminta kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi untuk membantu rencana mereka dalam membunuh Paulus, tapi Tuhan tidak pernah berkehendak dan berkenan untuk semuanya itu terjadi. Di sini, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita lihat begitu besar kebencian yang dirasakan oleh orang-orang Yahudi terhadap Paulus. Padahal kepala pasukan sendiri pun tidak melihat bahwa ada kesalahan yang dilakukan oleh Paulus. Namun itulah pekerjaan iblis. Iblis tidak suka dengan apa yang Paulus lakukan. Iblis selalu mencari cara menghasut banyak orang, menguasai pikiran orang untuk berkomplot, membuat rencana yang jahat dan dapat menghentikan pemberitaan Injil Kristus. Namun, inilah yang mau dikatakan. Rencana Tuhan tidak akan pernah bisa digagalkan oleh manusia. Namun rencana manusia pasti bisa digagalkan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, melalui firman Tuhan ini kepada kita diingatkan bahwa ketika timbul rasa iri, benci, dengki, seperti yang dirasakan oleh orang-orang Yahudi ini, maka tindakan, perbuatan, dan pikiran pasti akan menuju pada perbuatan yang jahat. Namun kalau di dalamnya kehidupan kita dipenuhi dengan damai sejahtera, dipenuhi dengan sukacita, maka di dalamnya hati, pikiran, dan tindakan kita pasti akan melakukan yang baik. Itu berarti hal pertama yang mau mengingatkan Bapak, Ibu, dan Saudara, jangan pernah membiarkan rasa iri, benci, dan dengki hadir dalam hidup kita. Jangan pernah semuanya itu membuat kita akhirnya merancangkan dan berkomplot untuk melakukan kejahatan. Karena setiap tindakan kejahatan tidak disukai oleh Tuhan. Karena itu, ketika kita melihat bacaan Alkitab ini, dan kalau kita baca pada ayat-ayat selanjutnya, terlihat dengan jelas bahwa orang-orang Yahudi dengan semua komplotannya tidak berhasil membunuh Paulus. Hal yang kedua, kita bersama-sama mau diingatkan. Rencana Tuhan adalah yang terbaik bagi kita. Kita diingatkan dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai 9, di sana tertulis, "Ingatlah, sebab rancanganku bukanlah
rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Firman ini sudah begitu jelas menegaskan. Tuhan tahu jalan hidup manusia. Tuhan kenal setiap umatnya dengan baik. Dan setiap rencana Tuhan adalah rencana yang selalu mendatangkan damai sejahtera. Begitu juga tentunya dalam perjalanan pelayanan Paulus. Untuk itu Bapak, Ibu, dan Saudara, khususnya ketika kita mengalami masa pandemi di saat ini, mungkin ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Mungkin juga ada begitu banyak perkara yang kita hadapi dalam hidup ini. Bahkan tidak sedikit kita harus bergumul dan berjuang untuk kehidupan kita. Namun, biarlah iman kita tertuju kepada Yesus. Biarlah hidup kita tetap kita arahkan kepada Yesus. Dan kita percaya bahwa Yesus itu tahu dan kenal setiap hidup kita. Dan Dia akan selalu membuat segala sesuatu yang terbaik dalam setiap langkah hidup kita. Apa yang terjadi dan dialami oleh Paulus ketika Tuhan berkenan hadir dan menjumpainya, itu jugalah yang Tuhan lakukan dalam setiap langkah hidup kita. Tuhan selalu hadir di tengah-tengah hidup kita. Roh Kudus itulah yang menuntun kita supaya hidup kita senantiasa terarah kepadanya. Sebab itu Bapak, Ibu, dan Saudara, mari hari yang baru ini kita jalani dengan selalu menghadirkan Tuhan. Dan kita selalu percaya Tuhan sudah merancangkan segala yang terbaik bagi kita. Mari kita teruskan karya kesaksian kita di dunia ini dengan bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Dimanapun saudara ditempatkan, jangan pernah takut, jangan bimbang. Nyatakan dan lakukan segala yang benar, sebab Tuhan selalu tahu segala sesuatu dalam hidup ini. Tuhan hadir untuk melengkapi dan melindungi kita. Karenanya tetaplah jaga hati kita, teguhkan dan kuatkanlah hati kita menghadapi apapun yang ada di depan kita. Tuhan beserta kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami melihat bahwa rencana jahat manusia tidak akan pernah bisa melawan rencana Tuhan. Dan apa yang terjadi di tengah keberadaan Paulus, kami percaya semua itu karena rencana Tuhan. Dan untuk itu Tuhan, kami minta, biarlah hari baru yang kami awali di saat ini, rencana Tuhanlah yang mengawali seluruh aktivitas kami. Supaya kehendak Tuhan yang terjadi atas hidup kami. Kami menyerahkan sepanjang hari ini Tuhan, Engkau tuntun kami, Engkau jaga dan peliharakan kami selalu. Kuatkan iman percaya kami, jaga hati kami Tuhan, supaya hati kami tetap tertuju kepadamu. Tak lupa kami berdoa, biarlah program Morning Call GPIB senantiasa memberkati jemaat Tuhan. Dan dimanapun mereka berada, rahmat Tuhan, kasih dan karunia Tuhan selalu menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, berkatilah kehidupan kami, berkatilah gereja kami GPIB, berkatilah juga bangsa dan negara kami Indonesia. Dan di tengah masa pandemi ini Tuhan, kami selalu percaya rencana dan rancangan Tuhan selalu yang terbaik. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami kepadamu dalam ungkapan syukur melalui Putramu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati, salam sehat selalu.